digunakan. Salah satu undang-undang ketenagakerjaan atau undang-undang nomor 2 tentang serikat buruhnya. Begitu masuk nantinya saudara ini, wah terombang ambil-ambilnya, udah berserak semuanya. Siapa yang rugi? Orang kita itu juga. Nggak apa-apa juga kalau saudara udah bisa menyelesaikan sampai ke ujung penyelesaian, boleh sih, silakan. Dengan kekuatan apa yang digunakan, itulah yang bisa dia perjuangkan, tidak masalah. Tetapi kalau hanya dia datang ke dalam untuk membuat satu kekacauan supaya nggak bisa ada yang bisa memperjuangkan, hanya bagi saya sangat keliru, bukan membantu kita itu warga kita di situ. Nah, apalagi kalau kalau saya ada dengar dia sering mengatakan di situ, sering disampaikan sama saya warga kita Nias bahwa organisasi orang Nias atau ada organisasi masyarakat Nias bisa menyelesaikan masalah seperti PHK, seperti dan lain-lain. Sebenarnya seorang Honda harus mengerti dan memahami mana wilayah organisasi yang bisa menyelesaikan persoalan buruh. Apakah bisa organisasi orang kita Nias contohnya bisa menyelesaikan beracara dia sampai ke PHI, bisa dia sampai ke Mahkamah Agung atau tidak? Tapi setahu saya di situ adalah hanya serikat buruh ataupun pengacara. Itu setahu saya ya. Kalau organisasi wadah organisasi seperti organisasi kita Nias, saya rasa hanya memberi dukungan di situ, membantu di situ bagaimana melobi supaya selesai. Kalau beracara sampai ke pengadilan, apalagi berjenjang sampai ke Mahkamah Agung, saya rasa kurang berkapasitas di situ. Nah, itulah yang dibawa-bawanya oleh saudara Honda ini. Selama ini saya ketua orang Nias, bisa saya selesaikan masalah kalian dalam perkebunan ini sampai tuntas. Bagi yang tidak mengerti, dianggap benar. Yang pada akhirnya nanti, contohnya seperti, saya kembali lagi, seperti di PT Kimi ini, kabur, hilang jejak. Bagaimana orang kita di dalam? Sempat betrokan, sempat ada perselisihan kan antara warga kita yang sedalam itu kompak-kompak. Pada akhirnya karena udah masuk seperti itu, apa yang terjadi? Udah koslet semua habis-habisan kan. Nah, serikat buruh masuk ke dalam itu lagi, contohnya karena ada masalah dibuat oleh oknum satu orang itu. Bukan nggak mau, tapi malas lagi. Nah, inilah persoalan. Nah, makanya saya sampaikan di sini, perlu kita sampaikan dan beri pemahaman kepada warga kita Nias di mana-mana. Boleh secara pribadi datang, tetapi sejauh kekuatan mana yang dia lakukan, bantulah warga kita Nias. Boleh jangan atau sejauh mana batas kita untuk memperjuangkan hak mereka, itu yang kita lakukan. Dan kalau kita lakukan lebih daripada kapasitas kita, menurut saya di situ sudah keliru. Kalau hanya membuat keonaran aja, nah silakan juga lah saudara Honda, kalau umpamanya cari rezeki ke perusahaan atau seperti contohnya PT Jimmy itu, silakan, jangan tertekan orang kita Nias di situ. Silakan saja, boleh-boleh saja itu, cari ke situ rezeki, baik, silakan. Tapi jangan menjadi korban seperti kemarin ini. Itu yang kurang elok, itu yang kurang bagus. Nah, jadi tentu saja karena kita sudah saling bertukar pikir, tukar pendapat lewat layar monitor Pak Elwi dulu ini, tentu kita saling memahami hal itu. Jadi dengan cara apa saja nanti untuk memberikan pemahaman sama si saudara Honda agar dia tidak berkelanjutan melakukan hal sedemikian, terserah kepada saudara-saudara nanti, kawan-kawan nanti. Nah, kalau kami dengan Elwi dulu
kalau boleh kami katakan sudah berusaha melakukan ini menyampaikan, namun tetap juga bahkan dianggap musuh. Itu mah beda lagi wancing-wancing. Oleh karena itu dululah kami tahu waktu kami dirikan PKM daerah itu, maka kami cepat-cepat bubarkan. Ada hukuman saya. Apa kata Pak Amaririn, Pendeta Amarin, Mas Liga, kalau ini kacau bapaknya ini payah, ya udah kita sampai di situ, biar nggak ada sampai ada notaris, biar nggak ada apa. Kita pikir dulu baik, kita pikir berubah, kita pikir dia menyadari, tahu-tahu itu juga ini manusia, nggak usah dilaju lah, udah bubar aja begitu. Nah, dengan adanya awalnya perkumpulan itu, hanya menjadi senjata dia sekarang untuk membawa-bawa nama itu, saya ketua, saya ketua, saya ketua. Nah, itulah senjata dia. Nah, sebelum terlalu, maka saya masuk mengumumkan ini bahwa kalau itu disenjatai oleh saudara Hode sebagai ketua Nononiha atau ketua PKMNR, tanya betul dulu legalitasnya, mana notarisnya, mana dasarnya, mana pendaftaran ke Pusbapol. Tapi kalau nggak ada itu, jangan saudara tersinggung, biarlah masuk orang yang berlegalitas mengurus kalian. Itu yang saya sampaikan semuanya kepada teman-teman. Nah, apakah di sana disegak guru atau pengacara atau organisasi yang sudah legal, silakan dibantu. Tapi kalau dipercayakan yang mengakui dirinya masih ilegal, kacau kalian nanti, kasihan. Nah, itulah sebagai pemahaman yang saya kasih malam ini. Kenapa nggak disemprot? Sudah jelas saudara ini di mana dia berada, bukan saya benci dirinya sendiri, hanya kelakuannya ini aja yang bermusuhan dengan saya. Memang di mana dia berada di golongan orang Kitanias, penilaian saya jangan diharap baik, kebubarannya nanti kacau. Saya nggak tahu tentang ilmu, ngerti juga memang, tapi ya itulah pandangan yang saya kasih kepada sahabat-sahabat saya di malam ini. Bagaimana cara supaya membatasi saudara Honda ini agar yang legal bisa masuk membantu orang-orang Kitanias di dalam perkebunan di saat mereka butuhkan. Nah, kira-kira itu pendapat kedua dari saya, kawan. Terima kasih. Naso Zablun, Baminono, Banaso Ditra, Bami Alesi, Banaso Isam, Bami Belum kita demi tinggal mana yang satu saya ofak-ofak. Lupa kita Yo.